Halo Binusian, apa kabar semuanya nih? Pasti masih semangat dan harus sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Jojo di acara Bionic Binus Online Interactive Channel. Seperti biasa, Bionic selalu punya banyak topik yang edukatif dan pastinya bisa nambah wawasan kamu nih. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet dulu nih Binusian ya, supaya Binus TV channel ini makin rame dan bisa menyaksikan episode Bionic yang sebelum-sebelumnya juga. Nah, itu like-nya juga untuk video lama, jangan lupa untuk di-like ya. Halo, perkenalkan saya Afifah Widoyo Putri, saya dari mahasiswa Binus Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di Binus Online, baru sekitar sebulanan, belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus. Dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Binusian, kali ini ada topik yang menarik nih dari teknik industri, yaitu Ergonomic and Work System Design, tepatnya seputar prinsip-prinsip dasar serta ergonomik dan sistem kerja ruang kerja industri. Penasaran nggak nih gimana tentang Ergonomic and Work System Design? Langsung aja deh, biar tahu tentang materialnya, ini kita saksikan video yang satu ini. Halo semua, sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem sensori, persepsi, dan kognitif. Sekarang kita masuk ke prinsip dasar ergonomi dan perancangan sistem kerja, yaitu penggunaan data antropometri. Apa sih antropometri itu? Antropometri berasal dari kata antropos, yang berarti tubuh manusia. Dan metros artinya pengukuran, sehingga jika digabungkan, antropometri adalah studi pengukuran dimensi tubuh manusia. Konsep dasar dari antropometri adalah memberikan dasar data kuantitatif pengukuran fisik tubuh manusia yang dijadikan acuan dalam merancang suatu produk atau ruang kerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Data antropometri untuk setiap umur, jenis kelamin, etnis, suku bangsa dan ras, dan pekerjaan yang berbeda-beda, dan tingkat kelayakan hidup juga dapat berbeda-beda karena adanya faktor variabilitas manusia. Oleh karena itu, ketika kita merancang suatu desain produk atau ruang kerja, kita harus memperhatikan siapa penggunanya. Data antropometri dapat diukur dengan menggunakan kursi antropometri khusus yang dapat mengukur dimensi lebar duduk secara akurat. Ada dua macam penggunaan data antropometri,
yaitu yang pertama menggunakan data yang sudah tersedia, sebagai contoh data antropometri Indonesia yang sudah tersedia di web, atau melakukan penelitian dengan mengukur dimensi tubuh responden sesuai dengan dimensi yang telah ditetapkan. Seperti gambar berikut ini. Setelah semua data dimensi terkumpul, peneliti akan menghitung persentil dari seluruh data dimensi tersebut. Nah, untuk pengukuran dimensi genggaman tangan, maka perlu menggunakan alat pengukur seperti ini. Dari pengukuran antropometri tersebut, kemudian akan muncul dimensi. Nah, setelah mendapatkan dimensi, sebagai contoh adalah gambar dimensi mobil berikut ini. Pada gambar di samping, persentil mana yang perlu digunakan? Sehingga ketika melakukan perancangan, ada 3 prinsip perancangan menggunakan data antropometri, yaitu perancangan ekstrim, perancangan average, dan perancangan adjustable. Nah, perancangan ekstrim pada dasarnya kita menggunakan persentil 5% atau 95%. Artinya, penggunanya dapat menggunakan produk ini. Kemudian, perancangan yang dapat diubah-ubah pengukurannya untuk meningkatkan fleksibilitas pengguna atau yang sering disebut adjusted. Range ukuran yang dapat digunakan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Kemudian, prinsip dasar terakhir ada the average. Artinya, kita menggunakan persentil rata untuk memastikan agar variabilitas pengguna dapat menggunakannya. Perancang tidak akan khawatir akan kebesaran atau kekecilan. Oleh karena itu, ketika merancang suatu desain produk atau ruang kerja, kita harus memperhatikan siapa penggunanya, kebutuhan pekerja, yang ketiga mengurangi gerakan yang tidak perlu, mengurangi beban kerja secara fisik dan mental, meminimasi penyebab kecelakaan kerja, serta menentukan urutan dan waktu yang efektif untuk melakukan tugas. Ada beberapa gerakan yang sebenarnya harus dieliminasi, yaitu gerakan seperti mencari, memilih, memposisikan, menginspeksi terlalu banyak, merencanakan, waktu tunggu tidak terencana, waktu tunggu yang dapat dihindari, serta waktu istirahat karena terlalu lelah dalam bekerja. Dan tidak lupa lagi, ternyata kegiatan memegang juga harus dieliminasi. Gerakan tersebut harus dieliminasi karena tidak memberikan nilai tambah pada pekerjaan kita. Nah, bagaimana? Sangat seru bukan? Terima kasih sudah mengikuti sesi antropometri dan perancangan sistem kerja. Halo semuanya, kembali lagi ya.
Pada sesi ini kita akan belajar mengenai bahaya dan resiko kerja. Nah, bisa dilihat nih, berikut ini adalah hazard control pyramid, di mana untuk mengeliminasi suatu bahaya, kita dapat melakukan berbagai cara, yaitu mengeliminasi, substitusi, mengisolasi, melakukan rekayasa engineer, mengorganisasi, melakukan perancangan prosedur kontrol, atau yang terakhir kita bisa juga menggunakan personal protective equipment. Nah, pada grafik sebelumnya, kita bisa melihat nih bahwa ternyata eliminasi itu adalah cara yang paling efektif untuk mengeliminasi bahaya. Dan penggunaan alat pelindung diri atau personal protective equipment adalah cara yang tidak terlalu efektif. Ketika kita bekerja, untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, umumnya diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau biasanya organisasi standar internasional seperti ISO dan OSHA. Ada batasan waktu yang diizinkan ketika kita mendengar satuan suara tertentu. Seperti pada gambar berikut ini nih. Ternyata ada beberapa durasi yang diizinkan untuk desibel suara tertentu. Sebagai contoh, manusia hanya bisa mendengarkan 91 desibel hanya dengan jangka waktu 2 jam saja. Jika lebih dari itu, maka akan ada potensi bahaya kehilangan pendengaran. Berikutnya, ada juga rekomendasi penerangan ruangan. Nah, gambar ini adalah rekomendasi jumlah lux yang harus dimiliki oleh pengguna agar penerangan ruangan itu cukup untuk keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Berikut ini adalah contoh beberapa alat pelindung diri yang dapat kita gunakan untuk melindungi diri dari bahaya biologi, bahaya kimia, atau bahaya fisika. Atau sering juga disebut bahaya fisik. Nah, ini ada beberapa bahaya yang sering terjadi di pekerjaan, yaitu biasanya hazardous chemical atau bahaya bahan kimia. Yang kedua, kemungkinan bahaya ketika kita menaiki sebuah tangga. Yang kemudian berikutnya, bahaya ketika kita menaiki scaffolding. Lalu ada juga kecelakaan dalam berkendara. Kemudian ada juga bahaya biologi atau yang sering disebut sebagai respiratory hazard. Kemudian dalam pekerjaan manufaktur tentu juga ada bahaya electrical wiring. Artinya setiap kabel harus dirapikan. Kemudian ada juga machinery malfunction. Artinya ada kegagalan beberapa mesin manufaktur. Kemudian tidak lupa juga ada bahaya falling objects. Artinya kemungkinan tertimpa suatu benda. Lalu ada juga bahaya slippery, artinya kita ada potensi terpeleset atau tergelincir. Nah, yang sering terjadi di rumah tangga kita sehari-hari nih adalah poor housekeeping. Nah, berikut ini adalah workplace hazard yang sering kita temukan baik di perusahaan manufaktur, kantor, sekolah, atau bahkan di rumah kita sehari-hari. Workplace hazards terbagi menjadi 4, yaitu ada safety hazard, artinya bahaya keselamatan pekerja. Kemudian yang kedua ada biological hazard, yang ketiga ada physical hazard, dan yang keempat adalah chemical hazard. Nah,
Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi bahaya. Selain itu, kita juga bisa melakukan assessment hazard atau sering juga disebut sebagai assessment hazard atau resiko bahaya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi jenis bahayanya. Setelah itu, ketika kita sudah mengetahui jenis sumber bahaya tersebut, kita harus melakukan assets yang akan terdampak atau resiko dari bahaya tersebut. Yang ketiga, kemudian kita harus melakukan analisis impact atau dampak dari bahaya yang muncul tersebut. Berikut ini adalah contoh template atau Excel yang sering digunakan untuk mengidentifikasi resiko bahaya yang sering disebut sebagai hazard identification, risk assessment, determining control, atau yang sering juga disebut sebagai HIRA DC. Cara pengisiannya seperti ini nih. Kita harus mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian, dan pengendalian resiko. Penilaian bahaya ternyata bisa kita lakukan dengan cara assessment hazard risk ini. Di sini bisa terlihat ya, ada matriks penilaiannya. Artinya, kita bisa menilai berdasarkan ranking bahaya. Berdasarkan frekuensi kemunculannya dan dampak yang ditimbulkan. Nah, ternyata bahaya itu tidak bisa disepelekan dan harus kita lakukan analisis assessment sedini mungkin. Menarik ya materi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Gimana setelah menyaksikan video barusan, ini saya jadi makin paham nih dengan prinsip-prinsip dasar ergonomik dan work system design. Salah satunya nih yang lagi saya lakukan nih, ini peregangan, karena pegel banget duduknya nih dari tadi udah berjam-jam ya. Nah ini itu melakukan gerakan peregangan supaya kamu ini nggak kaku nih ketika kerja dan juga bisa membantu mencegah cedera. Kalau tadi kita udah saksikan video pemaparan yang menarik nih seputar ergonomic and work system design, sekarang ada informasi yang nggak kalah menarik seputar Binus Online nih, yang pastinya buat Binusian selalu makin update. Nah, kita saksikan nih video update yang satu ini.
Binusian, terima kasih loh udah mengikuti episode Bionik kali ini. Semoga informasi yang kita berikan ini bisa relevan nih untuk Binusian dan juga bisa bermanfaat. Jangan lupa nih, aku ingetin lagi untuk subscribe Binus TV Channel biar kamu nggak ketinggalan sama episode Bionik lainnya. Jangan lupa tuh dipijet juga tuh tombol like-nya ya buat video-video yang udah-udah juga harus wajib buat di like ya. Jangan lupa untuk di like ya. Sampai ketemu lagi di episode Bionik selanjutnya. Bye-bye. Mau peregangan dulu. Pegel.